Sedangkan aku aja yang memang agamanya Islam nggak bisa loh ngapalin Al-Quran 15 juz gitu loh. Hebat banget. Bisa ini semuanya, bisa kita bisa apresiasikan semuanya. Ini orang keren ini, serius orang keren. Bisa kalau mau bener-bener, asal yang penting tuh bacanya pakai hati. Pakai hati. Terus artinya juga Mbak Ija. Arti. Kalau kita mau pakai hati tanpa tahu artinya kan mustahil ya. Karena nggak bakal nyambung gitu. Welcome back YouTube channel Medihana. Hari ini aku udah sampai di kediamannya Mbak Angelina Sondang. Jadi hari ini tuh kegiatannya itu adalah nganter Bang Ipul podcast. Jadi sekalian nganter itu aku mau nanya-nanya juga nih sama Mbak Angie ya. Yuk kita tanya-tanya. Halo Mbak Angie, yang cantik. Assalamualaikum, masya Allah. Wow, apa nih Mbak Angie kegiatannya? Aku mau nanya nih, kan selain dari Udi Entertainment, Mbak Angie banyak banget kesibukannya ya sekarang ya? Alhamdulillah. Sekarang tadi habis Iya, sama Bang habis Ipul ya. Iya. Jadi Mbak Angie ini kesibukannya tuh sangat banyak. Terus selain dari kesibukan yang di luar, apa nih? Di rumah apa nih? Di rumah masak, Oh, ngepel, nyuci, gosok, setrika, semua itu tuh pasti udah. Keseharian lah ya itu ya. Iya, Terus, udah melekat. Terus kalau aku lihat di luar itu ada baju-baju ini juga. Iya, jualan. Jadi kan Oh, ini jualan. kayak ada hijab semuanya tuh, Oh. baju gamis, terus ada lukisan-lukisan juga kan kalau di luar. Iya. Itu lukisan siapa? Lukisan tangan aku. sendiri. Iya. Kemarin baru ikut pameran, alhamdulillah ada yang laku. Ya gitu aja, pokoknya cari yang halal aja lah. Pokoknya sekarang nih apa aja yang penting halal lah ya. Betul. Apalagi yang mau ditanya tadi ya. Ini nih Mbak Angie nih kan aku dengar dari kabar-kabar bahwa Mbak Angie ini mu'alaf. Iya. Ya kan. Terus gimana sih kok bisa ngapalin 15 juz Al-Quran gitu loh. Sedangkan aku aja yang agamanya Islam ya, dari KTP agama Islam, tapi nggak bisa ngapalin sampai 15 juz gitu loh, hebat banget. Sebenarnya nggak pernah niat dihafalin. Jadi emang kalau Al-Quran, kalau bagi aku ya, Al-Quran itu tuh kalau misalkan makin dihafal malah makin lupa. Nah, kalau Al-Quran itu cukup untuk dinikmati. Kalau udah dinikmati tuh, insya Allah tuh hafal. Kayak lagu aja, kita kan nggak pernah niat buat hafal ya. Tiba-tiba kok kita tahu nih lagunya. Nah, lama-lama alhamdulillah tuh. Dan sebenarnya kenapa tuh aku tuh nggak pernah mau selalu, oh ya aku udah hafal begini, karena kan semuanya milik Allah. Jadi kalau misalkan besok juga diambil sama Allah bisa hafalannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan ada yang galau atau apa gitu kan, perlu buat sharing, aku selalu menyelipkan 1-2 ayat yang insya Allah bisa berguna. Wow, luar biasa sekali, udah istiqomah ya. Bismillah doakannya. Sedangkan aku aja yang memang agamanya Islam nggak bisa loh ngapalin Al-Quran 15 juz gitu loh. Hebat banget. Bisa ini semuanya, bisa kita apresiasikan semuanya. Ini orang keren ini, serius orang keren. Bisa kalau mau bener-bener, asal yang penting tuh bacanya pakai hati. Pakai hati. Terus artinya juga Mbak Ija. Arti. Kalau kita mau pakai hati tanpa tahu artinya kan mustahil ya. Karena nggak bakal nyambung gitu. Nah, misalkan kayak tadi aku kasih satu tuh buat Bang Ipul gitu kan, artinya karena kita harus memahami artinya biar bisa nge-feel. Kayak lagu aja kalau kita nyanyi. Kalau misalkan relate kan kita pasti hafal, terus akhirnya kita jadi aduh iya ya gitu. Ini ngomongin Bang Ipul nih ya. Terus waktu ngeliat video itu gimana sih tanggapan Bang Ipul gitu? Jadi itu ya aku tadi kan aku udah podcast juga sama Bang Ipul tuh, misalnya ada rasa nggak mungkin lah begini karena kan dia kan nggak pernah banget nyentuh narkoba gitu. Jadi aja enggak. Dan maksudnya aku tuh kalau misalkan Bang Ipul tuh kan karena pernah di dalam dengan
jangka waktu yang lumayan juga ya, 5 tahun gitu kan. Mudah-mudahan kan Bang Ipul dapat pelajarannya. Dan akhirnya alhamdulillah sih tadi terkonfirmasi. Tadi Bang Ipul sendiri yang mengatakan bahwa enggak lah Mbak, aku nggak begitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini nih Mbak Enji, gimana sih buat diri kita itu supaya lebih istiqomah dengan menghadapi masalah-masalah yang ada gitu, jalan liku-liku hidup gitu. Gimana sih harus melakukan apa gitu? Sebenarnya kan ini kan bagus juga buat penonton ya, istilahnya banyak yang punya banyak masalah nih, pengen hidupnya tuh lebih baik lagi gitu. Gimana sih kiat-kiat apa yang harus dilakukan gitu? Sebenarnya sih nggak begitu sulit ya kalau misalkan kita mengimani Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ta'lamun wa antum la ta'lamun. Gitu maksudnya artinya ini. Semua kejadian itu kan kadang-kadang menurut kita nggak enak, tapi itu yang terbaik mungkin kita, bagi kita tuh kata Allah nih. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang enak, ternyata itu tuh nggak baik gitu loh buat kita. Jadi kalau kita udah mengimani ayat itu, insya Allah tuh kita yakin bahwa ada hal-hal yang tidak mengenakan dan qadarullah itu terjadi. Nah maka pasti Allah mengatakan kepada kita itu baik buatmu, nikmati aja dulu, ya kan. Prosesnya juga dijalani aja, walaupun akhirnya perlu menunggu yang lumayan lama, misalkan nunggunya 10 tahun, 11 tahun, baru akhirnya tuh oh iya ya ini rencana Allah tuh seperti ini. Sebenarnya kalau orang-orang yang nggak kuat imannya itu kan pasti, aduh aku kok kayak gini ya gitu kan, pasti kan, aduh kok merasa hidup aku tuh banyak banget masalah gitu, terus nggak bangkit lagi. Tapi kalau yang aku lihat nih dari Mbak Enji ya, di dalam masalah dia yang waktu itu yang lama-lama, tapi dia tetap bangkit gitu loh, tetap semangat gitu. Sebenarnya sih Enji-nya nggak ada apa-apanya, yang luar biasa tuh Allah. Kalau misalkan aku nih terus terang pasti aku akan terpuruk ya. Aku juga sampai hari ini juga ujiannya masih ada gitu kan, dan aku tuh merasa bahwa ya sudahlah begitu. Ternyata kan semua masalah itu ada solusinya ada di Al-Quran. Terus ini pesan buat Bang Ipul nih apa nih? Bang Ipul tadi aku udah kasih surat Ali Imran ayat 26. Mudah-mudahan yakin bahwa gak ada yang bisa menghancurkan kita. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjatuhkan kita kalau Allah itu gak ridho, kalau Allah gak berkenan. Semua adalah pertolongan dari Allah. Iya, kalau misalkan pun kejadiannya sampai kita belum dapat job, kita belum dapat rezeki, itu bukan karena ada manusia yang menghalanginya, tapi mungkin memang karena Allah masih membutuhkan ibadah kita, sehingga nanti Allah akan kasih lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Bismillah ya, tapi kan jangan dikejar harta dunia, karena harta dunia itu cuma titipan Allah aja. Oke Mbak Enji ya, makasih. Semua apa yang Mbak Enji sampaikan bermanfaat juga buat aku. Sama-sama ya Allah. Pokoknya jangan lupa ya di like, share, subscribe dan komen channel YouTube-nya Meirihana. Meirihana. See you. Assalamualaikum.